kasus yang terjadi di motor Beat Karbu ini ya. Ini sekringnya putus terus. Jadi tiap kali ganti sekring langsung putus. Ini kata yang punya motor udah sekring yang kelima. Jadi saat tancapkan kontak on, starter nyalain putus. Tapi ini motor hidup normal kalau diengkol ya. Jadi diengkol tetap hidup normal. Ini udah putus ini tuh. Nah, putuskan di tengah tuh. Oke, coba saya ganti ya, kita tes apakah masih putus saat kita kontak on ya. Ini saya ganti yang baru. Coba ya kita tes ya. Nah, gak nyala sama sekali. Kita on, kita cek sekringnya. Langsung putus. Ntar gak kelihatan. Nah, itu kelihatan kan? Langsung putus ya. Baru dikontak langsung putus. Nah, jadi baru kontak on aja langsung putus ya. Ini udah habis 3 putus semua tuh. Yang 2 juga sama, putus semua tuh. Udah habis 8 sekring ya. Dicoba putus terus. Berarti ini ada masalah ya. Kemungkinan ada kabel yang konslet atau ground ke massa sehingga menyebabkan sekring ini putus terus. Yuk kita cari tahu ya penyebabnya. Baik, selanjutnya kita cek ya. Ini saya menggunakan multi tester. Saya tunjukin dulu ke sini ya, warna merah atau alarm nih ya. Ini untuk mengetes ada yang nyambung atau tidak kabelnya, atau ground ke massa atau tidak ya. Ini nyambung. Jadi bunyi ya kalau nyambung. Nah, seperti itu. Ini kita cek di sekring ini yang konslet tadi ya. Karena udah habis sekitar 8 sekring nih tadi. Kata yang punya motor 5 sekring, di sini saya coba menggunakan 3 sekring putus semua. Nah, ini harusnya tidak nyambung karena ini ke massa yang satu. Ini ke massa ya. Tuh nyambung seperti itu. Ini harusnya tidak nyambung. Nah, ini nyambung ya. Berarti ada kabel yang konslet ke massa atau ke bodi atau mesin ya. Yang satunya enggak. Karena ini langsung ke aki. Yang satunya ya. Nah, nyambungkan ke massa. Ini kabel warna hitam ya. Jadi untuk kabel warna hitam ini ke kunci kontak ya. Ke kunci kontak atau ke lampu sen, ke klakson, ke starter kayak gitu ya. Jadi ini kita cek kabel warna hitam, jadi yang 12 volt. Baik, karena kabel warna hitam ini hubungannya sama lampu-lampu ya, atau arus 12 volt. Selanjutnya saya ngeceknya di bagian depan dulu sini. Bagian depan ya kita cek. Karena saya juga belum mengetahui ini konselnya di mana, jadi kita cari satu persatu. Biasanya cara saya sih, saya lepas satu-satu soketnya. Mulai dari soket depan sini, nanti kalau belum ketemu ke soket-soket bagian belakang ya, spool atau ke bagian lampu stop dan lain sebagainya, seperti itu. Ini saya cari yang paling mudah dulu, ke bagian depan dulu. Oke, cara mencarinya tetap sama ya seperti tadi. Untuk multinya kita hubungin terus ya. Kita hubungin terus ke sekring tadi yang putus tadi. Jadi bila mana nanti ada yang kedeteksi, maka di sini tidak akan nyambung seperti itu ya. Ini nyala ya, nyambung karena di sini saya tancapkan terus di sekring yang putus tadi. Ini ke massa, yang satu saya tancapkan seperti ini terus ya. Tadi di sini nyambung terus. Nah, ini nyambungnya itu kalau kontak on off nyambung tetap ya tuh. Nyambung kan, kontak on off bunyi ya alarmnya. Nyambung terus. Oke, cara ngeceknya begini. Coba kita lepas soketnya ya. Kita lepas yang kecil ya, tetap nyambung tuh. Tetap bunyi juga alarmnya. Jadi ini masih konslet. Berarti bukan ya. Kalau bukan kita balikin lagi.
Selanjutnya yang satunya ini ya, ini masih nyambung, perhatikan. Saya lepas yang satunya, tuh saya lepas langsung tidak nyambung sama sekali kan, hilang langsungan. Berarti ada masalah di sini ya, antara jalur kabel ke atas ini, mungkin ke sepedo, ke lampu-lampu atau ke tombol-tombol ya, karena di sini kedeteksi di bagian soket ini. Kita langsung nyambung kan, kita lepas soketnya langsung hilang. Berarti bener ya, ada yang konslet di bagian kabel jalur ini ke atas. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau mencari kabel konslet itu nggak perlu dibongkar semuanya kalau menurut saya sih. Yang pertama bisa hemat waktu, yang kedua kabelnya tetap rapi ya, tidak diacak-acak. Terus selanjutnya yang ketiga, kerjaan jadi cepat selesai, seperti itu. Jadi masalahnya di sini, kita sambung lagi. Tuh nyambungan, langsung nyambung. Bunyi alarmnya, dengaran ya, bunyi tit seperti itu. Kita lepas, hilang kan. Jadi benar di sini juga ada kabel warna hitam. Di sekring tadi kan kabel warna hitam, arus 12 volt ya. Berarti ada yang konslet di seputaran sini. Oke, kita bongkar dulu ya covernya. Baik, setelah saya cari ya tadi ya, karena konsletnya itu di bagian atas, jadi tadi saya cari-cari di seputaran kabel ini, ketemu di bagian sini ya. Nah, sini ada kabel yang lupas tuh, lecet ya. Ini adalah kabel dari tombol starter. Jadi ini 12 volt ya, 12 volt dari switch rem ini menuju ke tombol starter. Terus selanjutnya diteruskan ke CDI ya, CDI situ. Jadi di sini konslet ke sini ya. Nah ini ada bekasnya kan. Ada bekasnya ya, kebakar di sini. Jadi sepele ya, cuma lecet seperti ini, konslet ke masa ya atau ke rangka. Ini menyebabkan putus banyak banget seperti ini. Cuma sepele ya, putus semua. Tadi yang di bawah yang punya 5 putus juga sekringnya. Oke, ini saya siapin ya sekring 10 ampere. Coba kita pasang ya, putus lagi atau enggak. Tadi sekali pasang mau starter aja langsung putus. Kontak on, langsung nyala ya. Kita coba pencet starternya. Wih, switchnya lepas ya. Bentar. Switchnya lepas, saya pasang dulu ya di sini. Saya taruh begini ya. Maaf sambil megang kamera soalnya. Coba kita tes ya. Nyala kan, dan di sini sekringnya udah nggak putus, 10 ampere ya. Coba sekali lagi, tuh udah aman kan. Tadi kontak on atau saat mau dinyalain starter seperti ini langsung tag gitu putus. Sekarang udah nyala. Masalahnya sepele ya, cuma di sini doang. Nah, di kabel yang lecet ini tinggal kita isolasi aja, masalahnya selesai. Buat teman-teman pengguna motor Beat ya, atau yang menangani kasus Beat karbu ini, jika mengalami masalah yang sama ya, sekring sering putus, cara mencarinya seperti itu tadi. Jadi tidak perlu ribet blek-blek kabel ya, atau bongkar-bongkar kabel bodi, agar masalahnya itu cepat selesai. Kita cabut seperti saya tadi ya, cabut satu-satu soketnya. Kalau di bagian sini belum ketemu, kita cabut yang bagian cepul misalnya, atau
kita cabut di bagian belakang ini misalnya kayak gitu. Jadi kalau nanti udah ketemu penyakitnya di soket yang dicabut tersebut, maka biasanya masalahnya itu di seputaran ini. Karena tadi saya cabut soket yang ini, masalahnya di sini ya, di atas sini. Oke, seperti itu ya. Mungkin sampai di sini videonya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.